Suku Uyghur adalah salah satu kelompok etnis minoritas di Tiongkok yang memiliki sejarah panjang, budaya unik, dan warisan multietnis yang menarik. Nama Cina, Yugusu. Nama lain, Uighur kuning untuk membedakan dari Uighur biasa. Populasi, sekitar 14.000 orang berdasarkan sensus Tiongkok terbaru. Provinsi Gansu, terutama di daerah otonom suku Uyghur di Sunan Uyghur Autonomous County. Suku Uyghur adalah keturunan dari Kekaisaran Uighur yang dahulu mendirikan kerajaan di Asia Tengah. Sekitar abad ke-9, setelah rintihnya Kekaisaran Uighur di Mongolia, sebagian Uighur bermigrasi ke barat dan selatan, termasuk ke wilayah Gansu sekarang. Kelompok ini kemudian bercampur dengan suku-suku lain seperti Han, Tibet, dan Mongol, membentuk identitas Uyghur modern. Mereka secara resmi diakui sebagai etnis minoritas oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1953. Yang unik dari suku Uyghur adalah mereka memiliki dua bahasa utama, mencerminkan asal-usul mereka yang campuran. Uyghur Barat, berasal dari rumpun bahasa Turkik, mirip dengan bahasa Uighur modern. Uyghur Timur, berasal dari rumpun bahasa Mongol, menunjukkan pengaruh dari kelompok Mongol. Kedua bahasa ini tidak memiliki sistem tulisan resmi, dan kini banyak orang Uyghur menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari, terutama generasi muda. Mayoritas suku Uyghur menganut agama Buddha Tibet Vajrayana. Ada juga unsur-unsur kepercayaan animisme dan syamanisme tradisional yang masih bertahan. Dalam kehidupan religius mereka, biara dan biksu memiliki peranan penting, dan ritual Buddha sering dilakukan untuk upacara ketiadaan, panen, atau penyembuhan. Penggembalaan terutama domba, sapi, dan yak pertanian, dan kerajinan tangan. Kini banyak yang bekerja di sektor jasa, pendidikan, dan industri kecil di daerah pedesaan. Mereka tinggal di daerah pegunungan dan padang rumput di Gansu Barat, yang merupakan wilayah transisi antara budaya Han, Tibet, dan Mongol. Memiliki ciri khas campuran Tibet dan Mongol, seringkali menggunakan warna-warna cerah, jaket panjang, dan topi bulu. Menggunakan instrumen seperti morin khur alat musik dawai Mongol dan melakukan tarian rakyat dalam festival. Mereka merayakan Tahun Baru Tibet dan juga memiliki festival rakyat sendiri yang berkaitan dengan musim panen atau pemujaan leluhur. Suku Uyghur termasuk dalam etnis minoritas yang relatif kecil dan terincim punah secara budaya. Banyak anak muda beralih ke bahasa dan budaya Han, sehingga bahasa dan tradisi Uyghur terancam punah. Pemerintah Tiongkok telah melakukan beberapa upaya pelestarian, termasuk pendirian sekolah dengan program kebudayaan Uyghur. Wanita Uyghur di Tiongkok memiliki keunikan dan kecantikan tersendiri yang mencerminkan warisan budaya dan etnis mereka yang kaya. Penilaian mengenai kecantikan tentu bersifat subjektif, tetapi dalam konteks budaya dan antropologi, ada sejumlah ciri khas dan kelebihan wanita Uyghur yang diakui secara umum dan dapat dijelaskan secara objektif. Wanita Uyghur seringkali digambarkan memiliki penampilan yang eksotis karena merupakan perpaduan dari beberapa ras Asia. Tulang pipi tinggi dan wajah simetris. Mata yang tajam dan sedikit sipit, terkadang berwarna coklat terang. Hidung mancung sedang, seringkali lebih menonjol daripada wanita Han. Kulit biasanya terang sampai sawo matang, tergantung lingkungan dan campuran genetik Turkik dan Mongol. Rambut hitam atau coklat gelap, lurus atau sedikit bergelombang. Kecantikan wanita Uyghur sering dianggap alami dan kuat, mencerminkan gaya hidup mereka yang dekat dengan alam dan kerasnya kehidupan di daerah pegunungan dan padang rumput. Pakaian tradisional memperkuat pesona visual wanita Uyghur. Gaun panjang berwarna cerah, biasanya merah, kuning, atau biru, dihiasi dengan bordiran tradisional. Ikat pinggang besar dan sabuk perak, memberikan kesan anggun dan berwibawa. Anting, kalung, dan hiasan kepala menambah keindahan. Saat mengenakan pakaian adat pada festival atau upacara, wanita Uyghur tampak sangat anggun dan berwibawa, memperlihatkan sisi kecantikan tradisional yang kuat. Selain penampilan, wanita Uyghur juga dikenal karena sifat-sifat kepribadian yang menjadi nilai lebih.
Karena banyak yang dibesarkan dalam lingkungan penggembala dan pertanian, mereka terbiasa bekerja keras sejak kecil. Wanita Yugur dibesarkan dalam budaya yang menghormati orang tua, tamu, dan masyarakat. Tradisi mereka tidak terlalu membatasi peran wanita, sehingga mereka punya suara yang kuat dalam keluarga dan komunitas. Banyak wanita muda Yugur kini mendapat pendidikan tinggi dan berkontribusi dalam profesi modern, sambil tetap melestarikan budaya. Wanita Yugur memainkan peran penting dalam pelestarian budaya. Mereka sering menjadi pusat pertunjukan budaya rakyat Yugur, termasuk lagu pujian, cerita rakyat, dan tarian tradisional. Seperti bordir, tenun, dan pembuatan pakaian tradisional yang rumit. Banyak wanita Yugur menjadi penjaga tradisi lisan dan adat keluarga. Dengan masuknya pendidikan dan media sosial, wanita Yugur kini juga tampil di berbagai ajang kecantikan daerah, dokumenter budaya, bahkan menjadi influencer yang memperkenalkan budaya minoritas ke khalayak luas. Keunikan mereka menjadi daya tarik tersendiri di tengah dominasi budaya arus utama Han. Suku Yugur di Tiongkok memiliki adat dan budaya yang kaya, unik, dan merupakan perpaduan dari pengaruh Turki, Mongol, dan Tibet. Mereka hidup di wilayah barat laut Tiongkok, terutama di Sunan Yugur Autonomous County, Provinsi Gansu, dan hingga kini masih melestarikan berbagai tradisi nenek moyang mereka. Komunitas Yugur tradisional terorganisasi dalam kelompok keluarga besar yang memiliki kepala keluarga pria sebagai pemimpin. Sebelum adanya sistem pemerintahan modern, suku Yugur mematuhi hukum adat dan kepemimpinan komunitas. Gotong royong sangat kuat, misalnya saat panen, membangun rumah, atau menyelenggarakan upacara adat. Dalam komunitas, mereka sangat menjunjung nilai kesopanan, penghormatan kepada orang tua, dan kebaikan terhadap tamu. Mereka menggunakan dua bahasa utama. Yugur Barat Turkik mirip dengan Uighur. Yugur Timur Mongolik mirip dengan Mongolia kuno. Bahasa ini tidak memiliki sistem tulisan standar, sehingga tradisi lisan sangat penting dalam mempertahankan budaya. Mereka memiliki banyak legenda tentang asal-usul suku, kepahlawanan, dan hewan suci. Dongeng dan syair tradisional disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan, terutama oleh para orang tua dan tetua adat. Mayoritas memeluk Buddha Tibet Lamaisme, tetapi juga mencampurkan unsur animisme dan syamanisme. Ritual agama penting termasuk upacara persembahan, doa musim tanam dan panen, ritual pengusiran roh jihad, upacara ketiadaan, menggabungkan pembacaan sutra oleh biksu dengan adat lokal seperti pengorbanan makanan dan tarian roh. Upacara pernikahan, berlangsung meriah selama beberapa hari, melibatkan pertukaran hadiah, penyembelihan hewan, dan tarian tradisional. Festival musim semi dan panen, dimeriahkan dengan tarian rakyat, pacuan kuda, dan kompetisi gulat. Menggunakan alat musik seperti morin khur, biola berkepala kuda Mongol, dan seruling tradisional. Tariannya menggambarkan kehidupan nomaden, pacuan kuda, dan penghormatan terhadap roh leluhur. Lagu rakyat seringkali berisi kisah cinta, sejarah suku, dan perasaan terhadap alam. Tenun dan bordir, terkenal dengan motif hewan, bunga, dan simbol-simbol spiritual. Pembuatan pakaian tradisional, menggunakan wol dan kain sutra dengan warna cerah. Ukiran kayu dan logam, banyak digunakan untuk dekorasi rumah dan alat upacara. Pria, mengenakan jubah panjang, sabuk besar, dan sepatu bot kulit. Wanita, mengenakan gaun panjang berwarna cerah dengan sulaman, ikat pinggang perak, dan perhiasan kepala berhiaskan manik-manik. Warna merah dan kuning melambangkan keberuntungan dan keberanian. Simbol hewan seperti kuda dan elang sering muncul dalam seni dan sulaman karena mereka dianggap hewan pelindung. Makanan khas suku Yugur mencerminkan gaya hidup nomaden. Daging rebus dan panggang domba, sapi, susu fermentasi, yogurt, keju susu yak, mie gandum dan roti panggang. Mereka juga memiliki minuman tradisional seperti teh susu asin dan irik lokal. Festival Tahun Baru Yugur, bertepatan dengan kalender lunar Tibet, dirayakan dengan musik, tarian, dan makanan tradisional.
Festival Gembala adalah merayakan kedatangan musim semi dan panen rumput. Festival pacuan kuda dan gulat tradisional adalah ajang adu kekuatan dan keterampilan tradisional pria Yugur. Pemerintah daerah dan pusat telah membangun Museum Budaya Yugur, sekolah dengan kurikulum lokal, festival tahunan untuk memperkenalkan budaya Yugur ke publik. Meski begitu, budaya Yugur masih terincim oleh modernisasi dan urbanisasi, terutama karena berkurangnya penutur bahasa asli. Suku Yugur, Yuguzu adalah salah satu dari 56 etnis resmi di Tiongkok. Mereka tinggal terutama di daerah otonom Sunan Yugur, Provinsi Gansu, wilayah barat laut Tiongkok. Mereka adalah keturunan dari berbagai kelompok etnis kuno yang berasal dari Asia Tengah dan Mongolia, dengan akar utama dari Kekaisaran Uighur abad ke-8 hingga ke-9. Pada abad ke-8, berdirilah Kekaisaran Uighur Khaganate di wilayah Mongolia modern. Kekaisaran ini merupakan konfederasi bangsa Turkik yang kuat. Namun pada tahun 840 Masehi, kerajaan ini rintih setelah diserbi oleh bangsa Kirgiz. Akibatnya, sebagian besar orang Uighur bermigrasi. Setelah kehancuran kekaisaran, kelompok Uighur berpindah ke wilayah barat Xinjiang dan selatan Gansu dan Qinghai. Kelompok yang bermigrasi ke Gansu inilah yang kemudian menjadi cikal bakal suku Yugur modern. Dalam proses migrasi dan pemukiman kembali, kelompok ini bercampur dengan berbagai etnis lokal seperti Mongol, menyebabkan munculnya bahasa Yugur Timur, Mongolik. Tibet, memengaruhi agama dan filosofi hidup. Han Tiongkok, dalam aspek administrasi, pendidikan, dan pertanian. Suku Tangut dan Xianbei, kelompok kuno yang juga pernah hidup di wilayah barat Tiongkok. Hasil dari perpaduan ini membentuk identitas budaya yang unik, Yugur sebagai etnis campuran dengan warisan Turkik, Mongol, dan Tibet. Dalam sejarah, mereka pernah disebut sebagai Uighur kuning untuk membedakan dari Uighur di Xinjiang, Suhu, Suhe, Huihe, atau Uighur. Pada tahun 1953, setelah Tiongkok mengadakan sensus dan klasifikasi etnis, mereka secara resmi diakui sebagai kelompok etnis tersendiri dengan nama Yugur, Yuguzu. Wilayah utama mereka adalah Sunan Yugur Autonomous County, di sebelah timur Pegunungan Qilian, Provinsi Gansu. Wilayah ini terdiri dari padang rumput, dataran tinggi, dan pegunungan, cocok untuk penggembalaan, aktivitas utama masyarakat Yugur sejak dulu. Mereka hidup sebagai penggembala nomaden, menggembalakan domba, yak, dan kuda. Mereka membangun kemah yurt dan memindahkannya sesuai musim, mirip dengan tradisi bangsa stepa Asia Tengah. Karena latar belakang migrasi dan pencampuran etnis, mereka menggunakan dua bahasa berbeda. Yugur Barat Turkik ketika kelompok keturunan Uighur tetap mempertahankan bahasa asli. Yugur Timur Mongolik ketika kelompok lain yang lebih banyak terasimilasi dengan budaya Mongol menggunakan bahasa dari rumpun Mongol. Kedua bahasa ini tidak memiliki sistem tulisan resmi, dan tradisi lisan sangat penting dalam pelestarian budaya mereka. Sejak abad ke-13, suku Yugur banyak yang menganut Buddha Tibet Lamaisme dibawa oleh para biksu dari Tibet dan Mongolia. Namun unsur animisme dan kepercayaan tradisional suku stepa tetap kuat, seperti pemujaan terhadap roh leluhur, roh alam, dan upacara syamanisme. Selama dinasti Qing tahun 1644 sampai tahun 1911, suku Yugur mulai memiliki kontak lebih intens dengan pemerintah pusat dan dibagi dalam sistem militer perbatasan. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok 1949, mereka mendapat otonomi budaya dan wilayah. Dalam era modern, banyak generasi muda Yugur bersekolah dengan bahasa Mandarin dan bekerja di kota. Penurunan penggunaan bahasa dan budaya tradisional karena asimilasi dan globalisasi.